Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Naila Yohanda Putri. Nah, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan progres proyek saya mengenai CRUD data yang terbaru untuk relasi dua table, lalu seeder untuk akun user, dan juga saya akan mendeploy proyek saya ke server. Oke, langsung saja kita login. Nah, di sini saya sudah menambahkan di sidebar untuk data terbaru yaitu donasi bencana. Nah, di sini ini merupakan relasi antara kejadian bencana. Nah, di sini kan sudah ada data kejadian bencana. Lalu kita masuk ke donasi bencana. Dan di sini kejadian bencana itu berelasi dengan donasi bencana. Jadi ID-nya itu primary key. Untuk kejadian ID diambil sebagai primary key, lalu di donasi bencana kita tinggal milih. Nah, disinilah adanya relasi antara data kejadian bencana tadi dengan donasi bencana. Jadi untuk kita melakukan donasi itu kita tinggal milih kejadian mana yang akan mau kita masukkan donasi. Misalnya banjir, lalu kita pilih donasinya misalnya uang, lalu kita masukkan nama donaturnya Naila. Nilainya di sini, nilai donasi ini akan muncul ketika kita pilih uang saja. Oke, kita masukin misalnya saya donasi itu juta. Ini saya menggunakan uang, lalu saya simpan. Nah, di sini merupakan donasi yang sudah saya masukkan tadi. Nah, di sini ada keterangannya, saya buat uang di jalannya. Nah, jadi di kejadian ID tadi sebagai foreign key di donasi bencana. Nah, diambillah primary key dari kejadian ID tadi. Makanya disebut dengan relasi antara dua table. Jadi antara dua table ini saling berhubungan. Yang seperti saya bilang tadi, di kejadian ID kan sudah ada datanya. Nah, jika kita memasukkan donasi, kita tinggal lakukan tambah donasi saja. Lalu kita tinggal pilih saja. Nah, disinilah terjadi relasi tadi. Nah, disinilah terjadi relasi tadi. Kita tinggal pilih aja mau data mana diambil dari kejadian ID tadi. Nah, di sini saya juga bisa mengedit. Nah, kita tambahin uang. Nah, di sini teredit, berhasil diperbarui. Lalu saya juga bisa melihat nih, show. Nah, di sini saya menambahkan untuk donasi bencana itu show atau detail dari yang sudah saya create tadi. Nah, bisa dilihat sini donaturnya bernama Naila, kejadian bencananya di banjir Jalan Raden Saleh. Jenis donasinya itu uang. Lalu nilai donasinya itu 1 juta. Dan tanggal donasi itu tanggal 17 bulan 11. Oke, kita kembali. Dan di sini saya juga pastinya bisa menghapus. Nah, sudah tidak ada lagi.
juga sama untuk kejadian bencana, dan posko bencana juga masih sama, usernya juga, dan warga. Oke, saya lanjut untuk penjelasan kodenya. Nah, untuk 1 minggu yang lalu itu saya membuat progress project. Nah, di sini tanpa ada yang berubah, yaitu saya menambahkan floating WhatsApp nih. Kita coba klik. Nah, jadi di sini akan muncul, ini saya sudah masukkan nomor HP saya. Lalu nanti jika kita open app, maka akan muncul tulisan otomatis, halo admin desa, saya membutuhkan bantuan mengenai. Nah, nanti akan muncul. Oke, langsung saja ke pembahasan kode untuk relasi 2 table. Nah, di sini saya sudah membuat migrasi, donasi, dan juga saya sudah mengubah kejadian bencana. Nah, di sini tetap sama untuk ID, kejadian ID, jenis bencana. Nah, diambillah kejadian ID tadi sebagai foreign key-nya. Lalu constraint kejadian bencana, dan donatur nama, jenis, nilai, keterangan. Oke, selanjutnya saya lihatkan controllernya. Di sini masih tetap sama controllernya. Donasi bencana seperti controller yang lain. Pastinya ada edit, delete, update, hasilnya. Dan di models juga primary key-nya donasi bencana dari table donasi bencana. Nah, di sini terjadinya return this belongs to kejadian bencana. Jadi mengambil kejadian ID. Nah, di kejadian bencana ini tetap primary key. Nah, di sini ini relasi dengan donasinya. Disinilah terjadi relasi. Oke. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai seeder. Jadi seeder ini fitur untuk menambah data secara otomatis. Di sini saya sudah buat create donasi bencana. Jadi ibaratnya itu kita membuat data dummy. Diambil dari packer di sini, saya sudah masukkan. Diambil dari data ID, yaitu data orang Indonesia. Diambil dari kejadian bencana yang udah ada, lalu jenis donasinya, perusahaannya, yayasan. Nah, di sini juga kejadian bencana dummy. Nah, diambil juga dari ID, jenis bencana, status kejadian, kota 1 sampai 15. Nah, di sini saya juga sudah melakukan create first user. Jadi di sini saya masukin untuk user pertamanya. Di sini saya buat admin, emailnya ini Naila, dan passwordnya Naila.
Nah, saya juga sudah melakukan beberapa perubahan, yaitu di login. Saya juga udah masukin background dan di register juga. Jadi saya juga sudah, ini merupakan kode untuk create dari donasi bencananya. Nah, di sini di sini untuk editnya. Kalau si Adi itu dia dari awalnya dari dia dari gajian dan itu orang kalau dari awalnya itu orang ini Merupakan indeksnya. Di sini untuk show, nah ini untuk root terbarunya untuk donasi bencana. Nah, selanjutnya saya akan mendeploy project. Nah, di sini saya menggunakan VPS bernama Always Data. Kita langsung saja ke Always Data. Nah, di sini Always Data ini merupakan penyedia layanan server secara gratis. Nah, di sini kita bisa mendeploy project kita secara gratis. Oke, karena saya sudah membuat akun, saya sudah register, jadi saya cukup memasukkan email saya. Nah, di sini sudah tampil. Selanjutnya, sebelum teman-teman mendeploy, nah sebelum itu teman-teman harus membuat database dulu. Nah, kita pilih MySQL karena saya sudah membuat. Jadi di sini namanya database saya Naila Yop SIB Kebencanaan Admin. Nah, seperti ini. Kita permissionnya kita override-kan saja. Teman-teman bisa membuat di add a database. Nah, selanjutnya pastinya kita akan membuat user. Di sini saya sudah membuat user dengan nama admin dan passwordnya. Nah, di sini untuk user. Nah, selanjutnya untuk memastikan apakah database kita itu sudah berhasil terbuat, maka kita klik di sini PHP admin. Nah, kita masukkan untuk user tadi seperti ini. Kita login saja. Nah, sudah muncul di sini ya, teman-teman. Dan bencana user warga. Jika ingin menggunakan database manajemen, jadi kita harus edit dulu nih di database-nya. Nah, di sini kita masukin untuk hostname-nya itu ini MySQL Naila Yop ini, dan usernya yang untuk user yang ini, lalu passwordnya.
sudah membuat sebelumnya. Jadi teman-teman bisa klik ini nanti, lalu akan muncul ke sini. Jadi masukin dulu nama akunnya yang pertama tadi, nama akun di sini tadi, lalu masukin password akunnya. Selanjutnya masuk ke ini wwd, lalu kita lihat ada folder apa saja. Nah, di sini kita masuk ke dalam www. Jadi www, lalu kita git clone dan kita copy dari https di GitHub. Oke, setelah selesai kita lihat lagi apakah sudah muncul. Nah, di sini sudah muncul. Lalu kita masuk lagi ke dalam folder kebencanaan admin. Lalu kita komposer update dan lalu di sini menduplikat i.env-nya dari in.env example. Jadi kita buat nama baru itu .env. Lalu kita generate key-nya. Nah, sudah selesai, lalu masuk ke nano.env. Nah, coba kita masuk ya. Kita lihatin. Nah, di sini saya sudah membuat untuk connection-nya MySQL. Nah, untuk hostnya ini merupakan host dari MySQL tadi. Nah, di sini copy untuk dari sini. Lalu untuk nama database-nya sesuai dengan nama database tadi dan juga username dan password-nya. Kalau kita keluar, lalu kita migrate. Nah, ini kita migrate. Nah, setelah kita migrate, kita kembali lagi nih. Kita masuk ke sites. Nah, ini merupakan subdomainnya nih teman-teman. Jadi saya sudah membuat subdomainnya di sini. Nah, di sini root directory-nya teman-teman bisa mengubahnya di sini. Lalu PHP version 8.4. Setelah itu di submit. Nah, setelah selesai, maka kita coba untuk masuk. Nah, di sini kan berbeda dengan tampilan saya di lokal, teman-teman. Nah, di sini kan berbeda dengan tampilan saya di lokal tadi. Nah, di sini kan berbeda nih loginnya, untuk card-nya, background-nya beda. Nah, selanjutnya saya akan git push dulu nih di lokal. Jadi saya tampilkan perubahannya. Kita git pull. Nah, kita git push dulu di lokal. Seperti biasa, kita git add, git commit, nah, kita push. Oke, sudah selesai. Kita lihat tampilannya di GitHub. Kita lihat commit-nya di GitHub. Kita lihat commit-nya di GitHub. Kita reload. Nah, ini merupakan commit terbaru saya. Jadi, selanjutnya kita masuk ke SSH tadi. Nah, kita pull. Kita coba pull ya. Untuk mengambil perubahan dari lokal tadi nih. Oke, ini merupakan perubahan dari lokal tadi. Kita
tutup. Oke guys, coba ya. Coba. Oh, bisa kan kayak gini ya. Sama kaki, sama lain, tapi jangan nyukat. Jangan pernah kasih. Nah, berhasil teman-teman. Kita lihat. Nah, di sini saya sudah tambahkan tuh data kejadiannya. Nah, jadi untuk subdomain ini bisa kita akses melalui apapun teman-teman. Misalnya HP, tablet, melalui nggak harus di laptop aja nih teman-teman. Jadi boleh teman-teman coba untuk subdomainnya. Teman-teman coba di device masing-masing. Nah, untuk perubahan tadi, teman-teman cukup menggit push saja ya dari lokal, lalu teman-teman tinggal pull aja. Dan juga teman-teman bisa juga untuk mengedit kodenya di SSH-nya juga.